سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru SMBT Amalin Sani dan yang aku banggakan anak-anakku sekalian kelas 7, 8, dan 9. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah, bertatap muka melalui media virtual ini di masa pembelajaran atau tahun pelajaran 2020-2021. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, agar nikmat tersebut Allah tambahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita haturkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pendidik yang mulia, yang tiada bandingnya. Ketika kita ingin menjadi seorang pendidik dan ingin melihat contoh ideal, maka Nabi kita Muhammad SAW adalah orangnya. Sebagaimana hadis beliau, innama bu'ithtu mu'alliman muyassar. Jadi di antara misi Nabi adalah untuk menjadi guru dari para guru. Jadi guru utama kita, panutan kita adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari itu, mari kita berdoa salawat dan salamnya kepada beliau. Semoga kita termasuk orang-orang yang nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru serta anak sekalian yang aku cintai karena Allah, pada pagi hari ini pekan kedua tahun pelajaran 2020-2021, kita mulai pembelajaran secara virtual. Untuk tahap awal ini insya Allah kita akan menggunakan media Zoom ini. Sampai kemudian kami sekolah sedang berusaha mencari media yang terbaik, yang lebih simple, efektif, dan efisien untuk pembelajaran ke depan. Insya Allah kami sedang berdiskusi dengan ahli IT yang kami kenal. Mudah-mudahan dalam waktu 2 pekan ini kami bisa menyelesaikan, nanti memilih media virtual yang paling efektif dan efisien yang tidak memberatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak sekalian, pada pembinaan kali ini saya akan berbicara mengenai sekolah kita, yaitu sekolah Islam terpadu. Jadi tema kita itu tentang apa itu SIT dan apa itu CSIT, agar kita kenal. Dengan kita mengenal sekolah kita, maka insya Allah kita akan menjadi lebih cinta terhadap sekolah kita. Sekolah kita ini adalah sekolah yang bergabung dengan sebuah jaringan yang dikenal dengan CSIT. Maka ada 2 istilah yang harus kalian mulai tahu, baik kepanjangannya
maupun singkatannya dalam pembelajaran nanti. Istilah pertama adalah SIT dan yang kedua adalah JSIT. Tolong camkan baik-baik. Dua istilah ini jangan sampai kalian tidak tahu sama sekali, yaitu istilah SIT. Yang kedua adalah JSIT. Apa itu SIT? Nah, ini yang paling penting. Singkatannya, SIT yaitu Sekolah Islam Terpadu. S Sekolah, I Islam, T-nya terpadu. Kemudian istilah kedua yang harus kita tahu adalah JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu Sekolah Islam Terpadu, agar kita kemudian tahu. Kalau ditanya apa itu sih SIT, apa itu sih JSIT, kalian kenal. Jangan sampai nanti kemudian kalian tidak tahu apa itu SIT, tidak tahu kok, yang penting saya sekolah di sana. Tidak. Anak-anak SMP IT harus mampu menjelaskan kepada siapapun yang bertanya dengan penjelasan yang singkat, padat, dan dipahami oleh banyak orang. Yang pertama SIT, Sekolah Islam Terpadu. Sekolah Islam Terpadu di sini yang dimaksud adalah sekolah-sekolah yang tergabung di dalam jaringan yang namanya Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Kenapa demikian? Karena banyak sekolah Islam terpadu saat ini yang sebelumnya tidak kenal namanya istilah Islam terpadu. Tapi ternyata dalam perkembangannya Sekolah Islam Terpadu menjadi salah satu sekolah favorit di Indonesia. Sehingga brand Islam Terpadu diambil oleh banyak sekolah-sekolah. Baik, kapan SIT itu sebenarnya ada? Ini harus diketahui. Kapan Sekolah Islam Terpadu itu ada? Sesungguhnya Sekolah Islam Terpadu itu sudah ada sejak tahun 93. Diawali dari 5 sekolah yang ada di Jabodetabek. Jadi tahun 93, saya yakin kalian belum lahir, itu Sekolah Islam Terpadu telah hadir. Kelima sekolah itu adalah di Depok ada namanya SDIT Nurul Fikri. Ini Pak Romo pernah ke sana di Depok, tahu tempatnya. Yang kedua SDIT Al-Hikmah Jakarta. Ini Jakarta Selatan. Ini sangat terkenal masjidnya, Masjid Mampang Perapatan, ya, sangat terkenal. Kemudian SDIT Iqra Bekasi, saya Pak Romo juga sudah pernah sana. Kemudian yang keempat SDIT Ummul Qura Bogor. Ini kabupaten bukan kota. Jadi SDIT Ummul Qura yang di Bogor di sini adalah SDIT yang ada di Kabupaten Bogor, bukan kota Bogor. Dan yang kelima adalah SDIT Al Khairat Jakarta Timur. Jadi pada tahun 93 inilah kemudian para penggagas Sekolah Islam Terpadu mendirikan awalnya di 5 tempat ini. Depok yang sekarang Jawa Barat, kemudian Jakarta, Bekasi, kemudian Bogor, Jakarta lagi. Jadi ada 5 tempat ini yang menjadi tempat bersejarah yang harus kalian tahu. Jadi sekali lagi, Sekolah Islam Terpadu itu lahir ada sejak tahun 93. Diawali dari 5 sekolah Islam Terpadu tingkat SDIT. Yaitu di Depok ada SDIT Nurul Fikri, di Jakarta Selatan ada SDIT Al-Hikmah, di Bekasi ada SDIT Iqra, kemudian di Kabupaten Bogor ada SDIT Ummul Qura, dan yang kelima adalah di Jakarta Timur ada SDIT Al Khairat. 5 sekolah inilah menjadi sekolah percontohan dan sekolah pertama yang berdiri, sehingga konsep-konsep ini kemudian sekarang ini sedang berkembang dengan pesat. Bahkan ada yang mengatakan dalam sebuah disertasi
konsep dan aplikasi sekolah Islam terpadu dan implikasinya terhadap pendidikan nasional, sekolah yang memakai brand Islam terpadu saat ini itu tidak kurang dari 10.000. Pertanyaannya adalah, apakah sekolah-sekolah bermerek Islam terpadu itu semuanya bergabung dalam JSIT? Tidak. Maka harus dikenal. Jadi sejarahnya sekolah Islam terpadu sudah ada sejak tahun 93 di 5 tempat ini. Dimulai dari, kemudian pada tahun 93 sampai pada tahun 2003 ternyata sekolah Islam terpadu mulai banyak tumbuh di mana-mana, termasuk di Jawa Tengah. Saya belum menyebutnya Jepara terlebih dahulu, nanti Jalan Jepara termasuk berdirinya tahun sekitar tahun 2004-2005. Kemudian pada tahun 2003, tepatnya pada tanggal 31 Juli, sekolah-sekolah Islam terpadu tadi yang dari 5 berkembang sampai 426 unit. Sampai pada tahun 2003, kemudian mereka sekolah-sekolah Islam ini bertemu di Yogyakarta. Di Yogyakarta mereka kemudian bermusyawarah, bersepakat membentuk agar sekolah-sekolah ini tidak kemudian jalan masing-masing, arahnya tidak jelas, tidak punya satu visi dan misi. Maka untuk menghindari itu semuanya, maka dibentuklah yang namanya JSIT. Jadi JSIT adalah jaringan sekolah Islam terpadu, di mana sekolah-sekolah Islam terpadu yang ada di Indonesia yang memiliki visi, misi, tujuan yang sama bergabung dalam jaringan. Sehingga JSIT adalah wadah bagi sekolah-sekolah Islam terpadu. Berdirinya tanggal 31 Juli tahun 2003. Ketua yang pertama adalah Dr. Fahmi Alidrus MM, yang saat itu beliau adalah juga ketua Yayasan Nurul Fikri yang di Depok tadi, SDT Depok. Jadi JSIT berdiri itu setelah 10 tahun. Jadi tahun 93 SIT berdiri pertama kali, kemudian berkembang, kemudian dikumpulkan dalam sebuah wadah yang namanya Jaringan Sekolah Islam Terpadu, JSIT. Di mana jumlah anggotanya pada tahun 2003 itu sebanyak 426 unit sekolah. Jadi belum banyak. Tapi dalam waktu segitu berarti perkembangannya luar biasa. Katakanlah 426 ini kita bagi 10 tadi, maka dalam 1 tahun itu berapa yang sudah bisa lahir dari sekolah itu? Ada minimal 4 sekolah yang berdiri. Jadi pada tahun 2003 inilah puncaknya di Yogyakarta. Saat itu dibentuklah Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia yang disingkat dengan JSIT. Jadi cuman kedua, SIT berdiri tahun 93, kemudian SIT berkembang menjadi banyak, di antara pada tahun 2003 menjadi 426 unit sekolah, bergabung menjadi satu, kemudian diberi nama dengan Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai wadah berhimpunnya sekolah-sekolah Islam terpadu yang memiliki visi, filosofi, konsepsi, dan aplikasi yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan. Maka sekolah Islam terpadu adalah sekolah Islam yang menggabungkan, yang tidak mengenal adanya dikotomi ilmu. Bahwasanya ilmu umum saja enggak. Ilmu agama dan ilmu umum itu sesungguhnya satu perpaduan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya di dalam pendidikan kita, anak sekalian, contohnya di dalam undang-undang dasar kita, ya, yang dulu kalau orang tua kalian pasti hafal itu,
preambul UUD 45 ya, atau pasal-pasalnya. Pasal 31 dengan sangat jelas bahwa etika menjelaskan bahwa pendidikan kita itu tujuannya adalah untuk menanamkan terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Jadi sesungguhnya dasar dari pendidikan kita berdasarkan Undang-Undang kita pasal 31 tadi UUD 45 itu sangat luar biasa sesuai dengan Islam, bahwa tujuan pendidikan kita adalah untuk mencetak manusia yang beriman dan bertakwa. Pada siapa? Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dasar negara kita adalah berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ini sungguh luar biasa. Maka sekolah Islam terpadu yang tergabung dalam JSIT itu adalah sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam ilmu pengetahuan. Maka seorang yang bersekolah di sekolah Islam terpadu tidak boleh hanya kemudian cerdas secara IQ-nya saja, akalnya cerdas tetapi tidak soleh. Tetapi harusnya bagaimana? Manusia atau anak-anak yang sekolah di sekolah Islam terpadu JSIT Indonesia adalah anak-anak yang imannya kokoh, yang ilmunya kokoh, yang kepribadiannya kokoh. Sehingga kalian di sini nanti jangan hanya berpikir bahwa saya hanya harus pintar ilmu umum, tidak, tetapi lebih daripada itu, bahwa kita belajar dalam rangka mengokohkan yang namanya iman dan takwa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita pasal 31. Kenapa? Agar kualitas hidup kita itu menjadi baik. Kalau kita bicara kualitas, berarti kualitas hidup di dunia dan hidup di akhirat. Ini yang harus kita pikirkan. Jadi 93 berdiri pertama sekolah Islam terpadu, kemudian 10 tahun kemudian 2003 lahirlah yang namanya JSIT Indonesia. Ini yang perlu diketahui. Yang saat ini data pada tahun saya pakai. Sekarang ini minimal anggota yang terdaftar, ini yang terdaftar saja, kurang lebih 2.418 unit. Bayangkan, saat ini anggota kita itu dari Sabang sampai Merauke, semua provinsi sudah ada, hampir semua kabupaten sudah ada, berkembang dengan pesat. Sehingga data yang saya bilang tadi di sebuah disertasi dikatakan ternyata sudah ada tidak kurang dari 10.000. Padahal yang bergabung dengan JSIT itu hanya sekitar 2.418. Berarti ada 7.582 yang kemudian kita tidak tahu bergabungnya di mana. Tapi itu tidak jadi masalah bagi kita. Yang jelas sekolah kita itu tergabung di dalam jaringan sekolah Islam terpadu Indonesia. Jadi SIT yang kita kenal adalah SIT yang berada dalam wadah namanya JSIT Indonesia. Anu sekalian yang aku cintakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian dengan Jepara? Ya, Jepara biar kita tahu juga sekolah-sekolah Islam absen. Tapi pertanyaannya adalah apakah semuanya tergabung dalam JSIT? Tidak. Jadi JSIT Jepara kebetulan ketuanya adalah saya sendiri, Pak Arwanto sendiri, sekretarisnya itu Pak Ahmadi Jepara. Di Jepara sendiri itu sekolahnya belum banyak,
Jadi sekolah Islam terpadu di Jepara yang menjadi anggota JSIT itu belum banyak. Yang pertama untuk tingkat TK, ya, itu di Jepara kota ada namanya TK IT PIJ. Kemudian ada Abata, ada Insan Kamil. Abata ini di Kalinyamatan. Kemudian SDIT Insan Kamil di Cepogo. Kemudian TKIT di Kaligaran. Ini TK-nya hanya 4, tidak banyak, bahkan 5 kalau nggak salah, tambah 5 sekarang. Kemudian untuk SD-nya, SDIT yang tergabung dalam JSIT itu hanya 4. Yang pertama SDIT Aira, SDIT Amal Insani Jepara, yang satu yayasan dengan SMP. Kemudian SDIT Abata ada di Kalinyamatan, ini berdiri yang kedua. Kemudian yang ketiga itu SDIT Insan Kamil yang ada di Cepogo. Dan yang terbaru tahun ini sedang berdiri prosesnya dan sedang membuka pendaftaran untuk kelas 1, itu namanya Nurul Quran yang nanti di Mayong. Jadi SDIT Aira di Jepara kota, kemudian di Kalinyamatan ada namanya SDIT Abata, di Cepogo Kembang sana dia itu ada namanya SDIT Insan Kamil, dan kemudian ada di Mayong itu namanya SDIT Nurul Quran. Sedangkan SMPIT di Jepara ini yang tergabung dalam JSIT itu hanya ada 1, yaitu SMPIT kita, SMPIT Amal Insan di Jepara. Adapun sekolah Islam terpadu yang lainnya itu hanya memakai brand Islam terpadu saja. Mereka tidak tergabung dalam jaringan sekolah Islam terpadu Indonesia. Nah, buktinya apa? Sekolah-sekolah Islam terpadu Indonesia yang anggotanya itu anggota JST, salah satu hal yang wajib dimiliki anggota adalah buku standar. Buku standar mutu kekhasan sekolah Islam terpadu. Semua sekolah yang tergabung ke dalam jaringan sekolah Islam terpadu itu harus memiliki buku panduan ini. Karena buku ini merupakan buku yang digunakan untuk sebagai acuan, sebagai sarana untuk apa? Untuk mereka mendidik anak. Maka nanti di situ dilihat, oh anak SMPIT, kemampuannya nanti apa nih? Kita tinggal melihat nantinya. Oh ternyata untuk level A ini sekian. Contohnya tentang Al-Quran. Kalau SMPIT berapa sih target minimalnya? Target minimalnya SMPIT kemampuan membaca, menghafal dan Al-Quran adalah dia harus menyelesaikan minimal hafalan 3 juz minimal. Lebih itu alhamdulillah. Dan selama ini alhamdulillah SMPIT Amal Insani selama ini sudah melakukan lompatan yang luar biasa. Kakak-kakak kalian yang lulus itu memiliki hafalan mulai tahun pertama sampai sekarang itu luar biasa. Tahun kemarin yang lulus itu tertinggi hafalannya ada sekitar 8 juz, bahkan ada yang 10 juz sebenarnya. Tapi yang diujikan 8 juz. Ada yang 7 juz, ada yang 6 juz, ada yang kemudian 5 juz, 4 juz dan lain sebagainya. Jadi nanti sekolah Islam terpadu dimanapun kalian sekolah, ya, apakah di Jepara kah ataukah di luar Jepara, maka mereka pasti punya ini. Dan salah satu ciri khasnya adalah sekolah Islam terpadu itu memiliki yang namanya program unggulan, yaitu hafalan tahfidzul Quran. Dan mereka harus punya buku ini. Jadi anak sekalian harus jelas ya, harus tahu sekarang. Sudah saya jelaskan. Pertama, saya ingin mengulangnya dan saya ingin nanti sebelum saya tutup. 1. Sekolah Islam terpadu Indonesia berdiri atau sudah ada sejak tahun 1993 dengan 5 sekolah pertama, yaitu SDIT yang ada di Depok, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, di Bogor. Kemudian di Bekasi satunya.
Dari tahun 93 sampai tahun 2003, kemudian sekolah Islam terpadu ternyata berkembang begitu pesat sehingga tidak kurang dari 425. Ya. Tidak kurang dari berdiri 400 sekolah, 426 sekolah, kemudian membentuk namanya JSIT. Jadi 93 ada SIT, 2003 ada namanya JSIT. Ya, dengan ketua pertamanya adalah Dr. Fahmi Al-Idrus. Kemudian pada tahun 2017, data tahun 2017, total anggota dari JSIT itu ada 2.400-an. Padahal ada sekitar 10.000 sekolah Islam terpadu di Indonesia ini. Berarti ada berapa ribu itu yang tidak tergabung dalam sini. Maka jangan sampai salah nantinya. WSIT apa? SIT di mana? JSIT bukan. Oh, bukan berarti. Kemudian Jepara sendiri punya TKIT, punya SDIT dan SMBIT. TKIT-nya sekitar 5, kemudian SDIT-nya ada 4, SMPIT-nya hanya ada 1, yaitu SMPIT Amal Insani Jepara. Ini sejarah tentang sekolah Islam terpadu. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah SIT sebagai pembelajaran. Seperti yang saya bilang tadi, JSIT itu adalah sekolah yang mengintegrasikan, sekolah yang tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Maka ada yang namanya integrasi ilmu ke dalam nilai Islam. Maka SIT yang tadi namanya Sekolah Islam Terpadu itu menjadi model pembelajaran. Pendekatannya nanti namanya terpadu. Tapi sampai hari ini saya akan hanya menjelaskan apa itu SIT dalam pembelajaran, dalam standar proses. Dalam belajar nanti kalian yang harus diingat adalah 3 hal ini. 1, S. Kalau tadi sekolah, maka dalam proses belajar kalian, apakah ini dalam masa pandemi atau tidak, maka S yang pertama adalah sajikan. Maksudnya bagaimana? Ya kalian harus membaca, kalian harus mentelaah, kalian harus kemudian merangkum, menyimpulkan, membuat diagram, membuat peta konsep dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang diminta oleh para guru kalian. Karena kalian harus menyajikan. Kemudian setelah itu sajikan internalisasi. Setelah kita pelajari, kita mutolaah dan lain sebagainya, tidak cukup itu. Tidak cukup ilmu itu hanya di dalam otak kita. Kalau ilmu hanya dalam otak kita, yang ada adalah orangnya dikeblinger. Kenapa? Dia tidak terwujud dalam akhlak mulia. Maka harus ada internalisasi. Apa itu dimasukkan, dihayati apa yang kita pelajari, bahwa apapun pelajarannya, contohnya ketika kita bicara hadis yang nanti kita pelajari, hadis keempat dalam Arba'in Nawawi yang hafal, apa bunyinya? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik sampai selanjutnya. Hadis ini akan ada tentang agama, tetapi hadis ini berbicara tentang sebuah proses perubahan manusia, proses kejadian manusia, bagaimana manusia itu terwujud. Hal ini sesuai dengan firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari al-alaq. Ternyata kalau di halaman tadi mengatakan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, maka dalam bahasa Al-Qur'an namanya alaq. Alaq itu apa? Sama ternyata. Maka harus ada integrasi ilmu ke dalam nilai Islam. Tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu. Karena apa? Karena kita menginginkan kalian jadi anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka jangan sampai kemudian ketika kalian membaca, kalian memutolaah,
kalian merangkum, menyimpulkan. Jangan sampai kemudian kalian melupakan bahwa Allah senantiasa melihat kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq tadi saya sebutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah kaitkan membaca dengan nama Allah. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan harus berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari ridho Allah. Jadi setelah kita baca, kita pelajari, kita dalami, maka harus kita internalisasi. Setelah kita internalisasi dalam diri kita, kita merasa, oh ternyata kita itu sebenarnya diciptakan dari yang hina, kemudian bisa tidak tahu apa-apa. Alamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Allah ajari itu. Ini dibuktikan ketika penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Allah? Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini setan malaikat bicara dengan Allah, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan orang yang akan menumpahkan darah di muka bumi? Padahal kami senantiasa bertasbih kepada engkau. Maka internalisasi yang dilakukan setelah kita sajikan, kita pelajari, kita baca karena Allah, kita internalisasikan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kemudian apa? Kata Allah, wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma aradahu 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai. Jadi setelah itu Allah ajari Nabi Adam, manusia pertama, apa? Tentang ilmu pengetahuan. Jadi setelah kita sajikan, kita baca, kita renungkan, kita internalisasi dalam diri kita, maka yang terakhir T. Kalau terpadu tadi, maka T di sini adalah terapkan. Artinya apa? Apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita baca, bukan hanya sekedar menjadi maklumat dalam pikiran kita, otak kita, tetapi harus kita terapkan. Sehingga ilmu yang kita dapatkan dari para bapak dan ibu guru itu bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Karena tujuan hidup kita bukan hanya di dunia tok, tetapi lebih daripada itu adalah kehidupan akhirat. Dengan hal seperti itu, anak-anak sekalian, kita sajikan, kita internalisasi, kemudian kita terapkan, maka insya Allah ilmu ini akan berkembang dan berkembang. Maka prosesnya ini penting kalau begitu. Jadi proses belajar itu penting. Prosesnya harus berkualitas. Sehingga nanti output lulusannya, produknya, yaitu kalian, apa? Kalian menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Itu penting. Dan nanti strateginya bagaimana? Strateginya adalah pakai terpadu. Tapi akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Jadi anak sekalian, sekali lagi, hari ini kita bicara apa tadi? Yang pertama adalah SIT itu ada pada tahun awal, di awal tahun 93. Kemudian pada tahun 2003 itu berdiri yang namanya CSIT. Kemudian saat ini CSIT tidak kurang dari 2.400 sekolah yang sudah bergabung. Dan untuk Jepara sendiri, ketuanya Pak Harwanto sendiri, kemudian sekretarisnya Pak Hamadi, kemudian anggotanya itu ada TKIT itu ada sekitar 5, kemudian SDIT itu ada 4, SDIT-nya itu Abata, SDIT Amal Insani Jepara, SDIT Abata Ali bin Abi Thalib yang ada di Kalinyamatan, SDIT Insan Kamil yang ada di Jepoko, dan SDIT Nurul Quran yang ada di Mayong nantinya tahun ini berdiri. Sedangkan SMB-nya hanya ada satu, yaitu SMBIT Amal Insani Jepara, di mana saat ini kalian sedang belajar. Demikian anak sekalian, bapak ibu guru sekalian, mudah-mudahan sedikit sejarah tentang sekolah Islam terpadu ini bisa menambah rasa cinta kita kepada sekolah kita ini, sehingga kita bisa belajar semakin baik. Kita bisa kemudian mengeksplorasi diri, mengembangkan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang saleh-salehah, sekaligus menjadi orang yang musleh, orang yang memperbaiki. Jadi tujuan kita adalah menggapai ridha Allah dengan menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepadanya.
sehingga kita hidup bahagia di dunia dan akhirat sebagaimana doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian anak sekalian yang bisa saya sampaikan pada pembinaan kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبث الدعاء الخفي الصريح